Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami dari manajemen 7D Universitas Terbuka Jember, Pokja Yayasan Hati Probolinggo ingin memperkenalkan produk yang kami buat, yaitu K2, stick daun katuk. Tim kami terdiri dari Hairul Ardiansyah, Imelda Agiska, Siti Aisyah, Vira Justisia, dan Waras. Berikut kami presentasikan. Bisnis usaha yang akan dijalankan oleh kelompok kami bernama Ketuk, yang artinya stik daun katuk. Ketuk merupakan bisnis usaha yang berfokus pada makanan, berbentuk stik dengan tambahan daun katuk. Produk ini merupakan produk pilihan yang kaya akan vitamin C, sehat, harga terjangkau, tanpa pewarna dan pengawet. Daun katuk yang dikenal dalam bahasa Latin sebagai Sauropus androgynus merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemui di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karakteristik tanaman ini ialah tinggi pohonnya bisa mencapai 2-3 meter. Selain itu, warna daun katuk berwarna hijau. Namun, saat usianya sudah tua, ia berubah menjadi kecoklatan. Warna bunga daun katuk itu sendiri berwarna ungu. Karena keberadaannya yang mudah tumbuh di mana saja, daun katuk kerap disalahartikan sebagai tanaman atau rumput liar yang tak memiliki khasiat. Di Indonesia, ada 2 jenis tanaman katuk, yakni katuk merah dan katuk hijau. Katuk merah biasanya ditemui di hutan belantara, sedangkan katuk hijau banyak digunakan untuk konsumsi karena mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Berikut ini kami lampirkan pohon katuk dan daun katuk. Kemudian di sini tertera gambar bunga dan daun katuk. Manfaat daun katuk itu sendiri yaitu yang pertama, daun katuk bagi pria, vitalitas seksual. Daun katuk kaya akan senyawa fitokimia yang bisa meningkatkan mutu dan jumlah sperma sekaligus membangkitkan vitalitas seksual. Senyawa aktif dalam daun katuk yang dapat meningkatkan gairah seksual adalah saponin, flavonoid, dan alkaloid. Meningkatkan hormon pria, detoksifikasi. Daun katuk juga bermanfaat untuk detoksifikasi atau membuang racun dalam tubuh dari zat-zat berbahaya. Hal ini terjadi karena adanya kandungan klorofil yang tinggi pada daun katuk, sehingga mampu membersihkan racun dan sel-sel pada jaringan tubuh. Manfaat daun katuk bagi ibu hamil. Pertumbuhan organ tubuh janin, yaitu dapat digunakan untuk ibu hamil karena daun katuk itu sendiri mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan jaringan, plasenta, dan otak janin. ASI booster. Daun katuk efektif untuk meningkatkan produksi ASI serta kenyamanan pada ibu menyusui. Daun katuk sangat kaya dengan kandungan nutrisi, gizi, serta vitamin yang baik untuk ibu dan bayi. Kandungan steroid dan alkaloid pada daun katuk dipercaya bisa meningkatkan kadar prolaktin serum pada ibu menyusui. Manfaat daun katuk bagi ibu hamil. Yang pertama, untuk pertumbuhan organ tubuh janin. Manfaatnya yaitu daun katuk sangat baik bagi ibu hamil. Daun katuk mengandung protein yang baik untuk pertumbuhan jaringan, plasenta, dan otak janin. Untuk ASI booster, daun katuk efektif untuk meningkatkan produksi ASI serta kenyamanan pada ibu menyusui. Daun katuk sangat kaya akan kandungan nutrisi gizi serta vitamin yang baik untuk ibu dan bayi. Kandungan steroid dan alkaloid pada daun katuk dipercaya bisa meningkatkan kadar prolaktin serum pada ibu menyusui. Yang ketiga, memperkuat daya tahan tubuh ibu hamil.
Daun katuk mengandung vitamin C yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh. Bahkan, kandungan vitamin C tersebut melebihi buah jeruk atau jambu biji. Melansir dari vitamin C dan imun function, khasiat vitamin C dalam daun katuk bahkan tidak berkurang meski sudah diolah dengan cara direbus. Manfaat daun katuk bagi kesehatan. Untuk diabetes, mengonsumsi daun katuk secara teratur akan berdampak pada penurunan kadar gula dalam darah manusia. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penambahan tepung daun katuk dapat menurunkan kolesterol 50,67 sampai 48,34 mg dan glukosa 119 sampai 115 mg serta meningkatkan eritrosit 6,17 sampai 6,25 kali 106 mg selama 3 minggu percobaan. Untuk meredakan daun katuk bermanfaat untuk meredakan flu. Kandungan vitamin C yang melimpah pada daun katuk juga bermanfaat untuk meredakan flu. Sebab daun katuk mengandung efedrin sehingga imun tubuh lebih kuat dalam melawan bakteri dan virus-virus jahat. Daun katuk bermanfaat mengobati luka. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Jurnal Natural of Remedies mengungkapkan bahwa daun katuk terbukti dalam mengobati luka pada permukaan kulit. Sebuah tes dilakukan dengan cara memberikan 5% ekstrak daun katuk pada luka tikus jantan dan betina. Hasilnya, ekstrak daun katuk tersebut dapat meningkatkan kontraksi pada luka, menutup luka, dan bahkan menyembuhkan dan membuat jaringan kulit lebih kuat. Selanjutnya yaitu tugas dan pembagian kerja. Waras sebagai owner bertanggung jawab dalam mengelola Ketuk secara keseluruhan, mengambil keputusan dalam bisnis. Vira Justisia dalam tim keuangan melakukan pembukuan keuangan dan melaporkan segala pencatatan keuangan rutin. Imelda Agustia dan Siti Aisyah sebagai tim produksi bertanggung jawab atas seluruh proses produksi mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Khairul Ardiansyah sebagai tim pemasaran mengkoordinasikan strategi pemasaran yaitu promosi baik secara offline maupun online. Ini struktur organisasi Ketuk. Yang pertama ada owner. Sudah dijelaskan tadi ownernya yaitu Waras. Tim keuangan yaitu Vira Justisia. Tim produksi saya sendiri Siti Aisyah dan Imelda Agustia. Tim pemasaran Khairul Ardiansyah. Ini bahan-bahan pembuatan Ketuk. Yang pertama ini pembuatan Ketuk untuk 60 kg ya dalam sebulan. Bahan pertama yaitu tepung terigu 60 kg, tepung tapioka 15 kg, mentega 15 kg, susu bubuk dalam kemasan 200 gram, baking powder 2 bungkus, telur 15 kg, penyedap masakan 2 bungkus, minyak goreng 30 liter, daun katuk sebanyak 60 ikat, air 24 liter, bawang putih sebanyak 1 kg, dan garam 2 bungkus kecil. Ini berikut dari salah satu dokumentasi hasil proses pembuatan pada produk kami yaitu Ketuk. Ini ada bahan-bahan yang sebelum diolah, kemudian proses pencampuran bahan dan proses pemotongan adonan yang udah kalis. Ini kemudian juga ada proses sebelum digoreng dan pada proses penggorengan. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan Ketuk. Yang pertama yaitu blender daun katuk, bawang putih, dan air secara bersamaan. Kemudian siapkan wadah lain, masukkan tepung, penyedap masakan, telur, susu bubuk, mentega, baking powder menjadi satu ke dalam wadah. Kemudian masukkan hasil blender daun katuk tadi ke dalam campuran tepung. Kemudian uleni adonan sampai kalis.
Setelah adonan kalis, giling dengan mesin penggiling sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Sebelum masuk ke alat pemotong, potong-potong adonan yang sudah kita tentukan tadi berbentuk segi 4 seperti gambar yang ada di atas. Kemudian masukkan ke alat pemotong sesuai ukuran yang kita inginkan. Setelah adonan siap, goreng adonan dengan api sedang sampai warna berubah menjadi hijau keemasan. Kemudian tiriskan dan tunggu hingga suhunya dingin. Kemudian stik daun katuk siap untuk dikemas. Selanjutnya ada konsep pengemasan. Konsep pengemasan produk kami adalah dengan menggunakan plastik ziplock. Di sini kita pakai ukuran yang 14 dikali 21 cm yang muat untuk berat sekitar 150 gram. Plastik ziplock atau plastik klip ialah suatu wadah atau kantong kemasan berbahan LDPE. Plastik ini dapat digunakan sebagai pembungkus dan mempunyai rel atau klip di atasnya yang bisa dibuka atau ditutup kembali. Berikut adalah foto dari tim kami. Di sini ada 5 orang ya, 4 orang cewek, 1 orang cowok. Kemudian kami memilih plastik ziplock karena memang memiliki banyak manfaat, yaitu plastik ini membuat konsumen jadi fleksibel untuk menggunakan produk sesuai keperluan. Apabila produk masih tersisa, maka bisa ditutup kembali dengan klip zippernya dan produk tetap awet. Kemasan terbuat dari material plastik, nilon, aluminium foil, dan kertas, jadi dapat menjaga isi produk dari pengaruh keadaan di luar kemasan sehingga bentuk, rasa, dan aromanya tidak berubah dan akan tetap sama seperti awal dikemas. Kemasan plastik yang tertutup rapat membuat tidak adanya celah yang dapat digunakan bakteri sebagai pintu masuk. Selanjutnya ada konsep value chain, yaitu primary activity dan support activity. Untuk primary activity terdiri dari inbound logistik, yaitu suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan, penerimaan, dan juga menyebarkan produk. Selanjutnya ada operation, yaitu suatu kegiatan yang merubah produk bahan baku menjadi produk akhir. Ada outbound logistik, yaitu suatu kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan menyebarkan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Selanjutnya ada marketing and sales, adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan juga penjualan seperti promosi. Kemudian yang terakhir ada service, adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan layanan agar bisa lebih meningkatkan pemeliharaan suatu produk seperti perawatan, perbaikan, dan juga pelatihan. Untuk support activity, ada infrastruktur perusahaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan biaya dan juga aset yang berkaitan dengan manajemen umum, keuangan, akuntansi, keamanan, dan juga keselamatan sistem informasi. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia, yaitu kegiatan pelatihan, pengembangan, dan juga kompensasi untuk seluruh jenis personel yang di dalamnya termasuk mengembangkan tingkat keahlian pekerja. Selanjutnya ada pengembangan teknologi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan proses, produk, pengembangan software, perancangan alat, sistem telekomunikasi, sampai membangun dukungan sistem yang terkomputerisasi. Yang terakhir ada pengadaan, aktivitas yang berkaitan dengan cara mendapatkan sumber daya seperti fungsi pembelian yang digunakan di dalam value chain. Di sini ada gambaran dari value chain dan supply chain. Kemudian selanjutnya ada konsep STP. STP adalah singkatan dari segmenting, targeting, dan positioning. STP adalah sebuah strategi marketing yang digunakan oleh perusahaan atau brand untuk dapat menjangkau konsumen yang tepat untuk produk mereka. Yang pertama yaitu ada segmenting. Segmenting adalah proses di mana kita membagi sebuah pasar menjadi segmen, kelompok, berdasarkan suatu variabel atau karakteristik. Pengelompokan ini adalah dasar kita memilih segmen yang akan menjadi prioritas kita. Selanjutnya yaitu segmenting G2. A. Generasi, terbagi menjadi Gen X, Milenial, dan Gen Z atau semua generasi. Yang B. Kelas ekonomi, terbagi menjadi menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Yang C. Domisili, terbagi menjadi desa, pinggiran kota, kota, ibu kota, provinsi. Yang D. Penggunaan teknologi, terbagi menjadi tidak menggunakan smartphone, penggunaan smartphone hanya untuk chat, YouTube, Facebook, dan penggunaan smartphone untuk transaksi online atau text on the sites.
Yang E, preferensi halal, yaitu terbagi menjadi tidak concur, cukup concur, dan sangat concur. Yang F, kebiasaan ngemil stik keju, di antaranya yaitu jarang, sesekali, setiap minggu, atau setiap hari. Yang B, yaitu targeting keto. Yang A, generasi, yaitu terbagi menjadi Gen X, milenial, dan Gen Z, atau semua generasi. Yang B, kelas ekonomi, terbagi menjadi menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Yang C, domisili, terbagi menjadi desa, pinggiran kota, kota, dan ibu kota provinsi. Yang D, penggunaan teknologi, yaitu untuk promosi, transaksi, atau jual beli. Yang E, preferensi halal, yaitu sangat concur. Yang F, kebiasaan ngemil stik keju, di antaranya yaitu sesekali, setiap minggu, atau setiap hari. Yang C, positioning, proses di mana kita menentukan posisi kita di antara kompetitor pada industri atau pasar yang sama. Positioning ini bertujuan untuk membedakan antara satu brand dengan brand yang lainnya. Positioning keto. Keto adalah stik berbahan daun katuk yang membedakan produk stik dengan yang lain karena bahan dasarnya berasal dari daun katuk. Daun katuk terkenal akan manfaatnya, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Selain itu, produk kami ini bebas akan pengawet dan pewarna. Semuanya sehat, jadi sangat aman jika dijadikan cemilan. Keamanan produk berkaitan dengan mutu dari pembuatan produk keto itu sendiri. Mutu dari bahan pangan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pengendalian mutu bertujuan untuk mengurangi kerusakan produk pada hasil produksi. Konsep keamanan pangan produk. Konsep desain produk yang digagas, di antaranya yaitu ada pemilihan warna. Pemilihan warna harus berwarna netral seperti putih atau coklat. Dikarenakan produk jadinya berwarna hijau, tujuannya agar tampilan kemasan lebih hijau dan produk bisa terlihat. Untuk desain packing, terdapat informasi lengkap dalam packing produk. Di antaranya yaitu nama produk, bahan pembuatan, tanggal produksi, harga produk, nomor yang dihubungi jika ingin memesan, dan terakhir logo produk. Untuk logo keto sendiri mengandung arti, yaitu A, warna hijau, mengartikan warna dari daun katuk. Yang B, rumah, yaitu mengartikan produk dibuat dengan homemade sehingga kualitas produk terjamin. Yang C, yaitu gambar daun, mengartikan bahan dasar pembuatan stik yaitu daun katuk. Untuk ketahanan produk bertahan sampai 1 bulan karena tidak menggunakan bahan pengawet. E-commerce sebagai pendukung pemasaran. Kegiatan bisnis yang dijalankan, misalnya seperti transaksi bisnis secara elektronik melalui suatu jaringan atau biasanya internet dan komputer, atau kegiatan jual beli barang atau jasa, atau mentransfer uang melalui jalur komunikasi digital. Banyak alasan mengapa perusahaan memasang iklan di internet. Alasan pertama, karena para penonton televisi mulai berpindah ke internet. Karena itu, media iklan harus mengikutinya dengan asumsi bahwa tujuan periklanan manapun adalah untuk menjangkau target audiensnya secara efektif dan efisien. Nah, berikut adalah rincian biaya dari pembuatan keto sendiri. Yang pertama, biaya investasi. Biaya perawatan produk keto. Itu ada 12 jenis pengeluarannya. Yang pertama, wajah ukuran 60 cm, kita beli 2 buah 120.000, jadi per buahnya 60.000. Yang kedua, baskom plastik ukuran 40 cm, kita beli 3 buah, jumlahnya 21.000, jadi per item 7.000. Untuk yang spatula, kita beli 2 buah, jumlahnya 12.000, jadi per itemnya 6.000. Blender, kita beli 1 buah 150.000. Itu blendernya merek nasional. Kompor gas kita beli 2 buah 300.000, jadi per kompor harganya 150.000. Untuk yang gas LPG 3 kilo dengan kita membeli tabung baru, kita beli 2 biji harganya 240.000, jadi per item 120.000.
Terus regulator plus selang kita beli 2, jumlahnya 180.000, per itemnya 90.000. Terus mesin penggiling adonan kita beli 2 buah, totalnya 270.000, jadi per itemnya 135.000. Terus pisau kita beli 2 buah juga, totalnya 20.000, per item berarti 10.000. Untuk yang talenan besar kita beli 2, jumlahnya 50.000, per itemnya 25.000. Untuk peniris minyak atau saringan minyak beli 2, totalnya 9.000, jadi per item 4,5. Untuk tempeh wadah yang terbuat dari bambu gitu, itu kita beli 2, harganya 20.000, jadi per itemnya 10.000. Jadi untuk total biaya investasi semuanya Rp1.392.000. Untuk biaya produksi atau bahan habis pakai, tepung terigu ini kita buatnya 60 kilo ya, selama sebulan. Untuk tepung terigu jumlahnya yang kita buat 60 kilo, harga persatuannya 10.000, totalnya 600.000. Yang kedua, tepung tapioka kita belinya 15 kilo, harga persatuannya 10.000, jadi harganya 150.000. Untuk mentega kita beli 15 kilo, harga satuannya 31.000, jadi totalnya 465.000. Untuk susu bubuk kemasan 200 gram, kita pakainya yang Denko. Kita belinya 2 bungkus, harga itemnya Rp21.100, jadi totalnya 42.200. Untuk baking powder kita beli 2 bungkus, harga satuannya 2.000, jadi 4.000. Untuk telur kita beli 15 kilo, harga per kilonya 20.000, jadi totalnya 300.000. Untuk penyedap masakan kita beli 2 bungkus, per bungkusnya 8.500, jadi totalnya 17.000. Untuk minyak goreng sendiri kita beli 30 liter, per liternya 16.500, itu merek Fortune ya, totalnya 495.000. Untuk daun katuk sendiri kita beli 60 ikat, per ikatnya harga 1.000, total 60.000. Bawang putihnya beli sekilo dengan harganya 20.000 per kilonya. Untuk garam kita beli 2 bungkus, per bungkus harganya 2.000, totalnya 4.000. Kemasan ziplock yang 150 gram isi 100, kita beli 6 pak, per paknya itu 30.000, jadi totalnya 180.000. Untuk kertas minyak beli 2 pak, harga satuannya 12.500, jadi harganya 25.000. Untuk yang sarung tangan plastik biar biar higienis tuh pada saat kita nguleni adonan atau kita masukin produk itu ke kemasan ziplock itu biar higienis. Jadi kita pakai yang sarung tangan plastik itu kita beli 2 pak. Per paknya harganya 3.700, jadi totalnya 7.400. Untuk kertas stiker ini buat yang logo itu kita beli 30 lembar, per lembarnya 2.500, totalnya 75.000. Untuk biaya print sendiri 30 lembar ngeprintnya, per lembarnya 3,5, jadi totalnya 105.000. Jasa penggilingan 30 kali, sekali giling itu 15.000, jadi totalnya 450.000. Jadi untuk total biaya bahan habis pakai senilai Rp2.999.600. Untuk biaya pemasaran sendiri totalnya 150.000. Dan untuk biaya lain-lain itu ada biaya transportasi, kita kasih 75.000, sedangkan untuk listrik itu 100.000, jadi totalnya 175.000. Nah, ini biaya permodalan, jadi ada 4, biaya investasi, biaya produk, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Jadi kan dari awal tadi kan sudah di total jumlahnya. Nah, jadi tinggal masukin totalnya itu. Kayak biaya investasi, total keseluruhan 1.392.000. Untuk yang biaya produksi, totalnya Rp2.999.600. Untuk yang biaya pemasaran, totalnya Rp150.000. Untuk yang biaya lain-lain, totalnya Rp175.000. Jadi untuk total modal keseluruhan yaitu Rp4.716.600. Nah, sekarang kita untuk menghitung harga pokok penjualan. Jadi menghitung berapa sih harga produk ketuk yang akan kita jual gitu. Nah, untuk sebulan kita itu memproduksinya 600
buah per bulan dengan ekspektasi laba 30%. Jadi untuk yang biaya produksi, rumusnya itu biaya investasi ditambah biaya bahan habis pakai. Nah, biaya investasinya kan 1.392.000 tuh, kita masukin. Ditambah biaya habis pakainya, yaitu di biaya produksi ini ya, 2.999.600. Di total menjadi 4.391.600 rupiah. Nah, untuk biaya non produksi sendiri, biaya pemasaran ditambah biaya lain-lain. Untuk biaya pemasarannya 150.000 ditambah biaya lain-lainnya 175.000. Jadi totalnya 325.000 rupiah. Nah, untuk menghitung markup, rumusnya ekspektasi laba dikali biaya permodalan ditambah biaya non produksi dikali 100%. Nah, ekspektasi labanya kan kita mengharapkan 30% tuh labanya. Terus dikali biaya permodalan. Nah, jumlah ini 4.716.600 ditambah biaya non produksi. Nah, ini biaya non produksinya 325.000 dikali 100%. Jadi markupnya 1.739.980 rupiah. Untuk menghitung harga jual, biaya produksi ditambah markup dibagi jumlah produk. Biaya produksinya sendiri 4.391.600 rupiah ditambah markupnya 1.739.980 rupiah dibagi jumlah produk selama sebulan yaitu 600. Jadi harga jualnya 10.219,3 rupiah. Jadi kita bulatkan menjadi 10.250 rupiah. Untuk proyeksi laba rugi. Nah, ini yang pendapatan ya. Tadi kan kita per itemnya kan dijual 10.250 rupiah dikali 600. 600 ini produksi kita, jumlah produksi kita 600. Jadi dikali 1 bulan, jadi totalnya 6.150.000 rupiah. Itu untuk pendapatan ya sebulan. Terus untuk yang biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan habis pakai dan biaya peralatan. Biaya habis bahan pakainya itu 2.999.600 rupiah ditambah 1.392.000. Jadi totalnya 4.391.600 rupiah. Untuk labanya sendiri itu terdiri dari laba kotor. Laba kotor total pendapatan dikurangi total biaya produksi. Nah, total pendapatannya tadi kan 6.150.000 dikurangi total biaya produksinya 4.391.600, yaitu diperoleh hasil 1.758.400 rupiah. Untuk laba bersihnya, laba kotor dikurangi biaya non produksi. Laba kotornya sendiri kan ini 1.758.400 dikurangi biaya non produksinya 325.000. Jadi totalnya 1.433.400 rupiah. Jadi laba bersih yang kita terima selama sebulan sebesar 1.433.400 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya harap semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi para pemuda atau mahasiswa yang ingin memulai bisnis baru. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.